dorong. Cik. 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 Wow. Wow. Amazing. Cik, soalnya ya. Kursi. Saya kalau dikasih kursi perasaan udah tua banget. Asal diri doyong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Pakai thank you. Alhamdulillah allazi faddala bani Adam bil ulumi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al malikul jalal. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil uril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wa syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal aradin. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Nggak usah pakai cie, biasa aja. Disebut ustadz punya murid, disebut kiai punya santri. Saya belum punya dari dulu sampai sekarang masih punya Parto sama Eko. Yang satu masih jadi anggota dewan di Komisi 10 Eko. Yang satu masih jadi dalang di OPJ Parto. Saya bagian muter-muter ya, lagi cakep ya ceramah gitu. Kelihatannya ceramah kayak ustadz beneran. Padahal malah lagi nyari DP ninja ini. Guru-guru saya mohon ikhlas, Kiai. Abang-abang saya mohon ikhlas. Pak MC, Pak Haji, mohon maaf ini saya di atas ya. Emang disediain. Belum apa-apa udah 2 jam. Kuat emang 2 jam? Sampai jam 12 kuat? Sampai jam 1 kuat? Sampai jam 2? Udah berapa ustadz yang mati di sini? Bukan, itu ceramah apa nyeksa? Sampai ustadz udah mau pulang terus sampai jam berapa jamaah? Sampai mati. Tega tuh ustadz. Pergi pakai mobil sendiri, pulang dijemput ambulan akhirnya. Nggak apa-apa, kita main cakep aja udah malam. Mau sampai subuh juga saya jabanin. Ya iyalah, saya jabanin, saya di rumah sini. Silakan diabadikan, yang punya handphone abadikan. Buat contoh catering kali saya. Yang mau videoin aja, tapi kalau yang jelek jangan diviralin, kasihan orang. Ya, kadang-kadang sekarang handphone yang dia tangkap bukan yang cakep, yang jelek-jelek, yang kira-kira bakal rame. Sian, jangan. Lagi kalau omongan saya salah terus viral kemana-mana, saya digebukin orang, saya ditangkap polisi, lah anak saya siapa yang ngurusin? Berarti situ dosa selama-lamanya. Ya mudah-mudahan yang kira-kira niatnya nggak bener, videoin saya, mudah-mudahan cepet lobet ya. Guru saya mohon ikhlas, al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para alim ulama, para asatiz, wabil khusus al-mukarram Bapak Dr. Andes Kiai Haji Sofyan Hadi Abdul Wahab,
Al-Mukarramul Muhtaram Bapak Ustadz Ahmad Syauqi MPD, mohon izin Kiai, mohon ikhlas. Bapak Polsek kita ada, Bapak Lurah kita mohon izin. Biar Indah sebut aja, udah ditulis ya. Nggak enak ya, nggak enak namanya orang udah ditulisin nggak kita bacain, ntar yang nggak ditulisin minta lagi ditulisin. Bapak Polsek Cengkareng Bapak Haji Khairul, Bapak Haji Khairi Amnas SHMH, mohon maaf. Juga Bapak Lurah kita Duri Kosambi Bapak Dr. Andes Imbang Santoso MSI, Ketua RW 0 Kelurahan Duri Kosambi Bapak Yanto. Tadi itu ngobrol sama saya dia ngobrol sama saya, dia minta maaf katanya hujan. Saya bilang tahan dong we gitu. Lah kagak sanggup kita. Juga Bapak RT dari RT 1 sampai RT 09. Wabil khusus Al-Mukarram Ustadz Abdul Aziz Faisal SAG, Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Sabeni Hamid, Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Syukron, guru-guru saya mohon ikhlas, para tokoh, para sepuh mohon maaf saya nggak sebutin semua. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ditulisin. Segini doang. Nih Pak RT, makasih. Dan abang-abang saya, adik-adik saya, emak-emak saya, mohon maaf ya emak nggak ditulis di situ. Takutnya anak emak minta ditulisin lagi. Akhirnya saya jadi ngabsen orang malam-malam. Tapi mohon ikhlas, yang nggak kesebut mohon ikhlas. Mudah-mudahan kita kumpul begini dapat hidayah, dapat syafaat Rasul. Nggak ada urusan yang sia-sia. Mak datang, bapak datang, nenek datang, nggak ada yang sia-sia. Semua ada pahalanya. Amin. Kalaupun saya nggak sebutin satu-satu, mohon maaf, dijama aja. Kulluhum, everybody, I love you full. Jadi anak muda yang punya semangat luar biasa, bikin panggung, walaupun hujan di atas isinya melembung air. Semuanya ada manfaatnya. Amin. Semuanya ada ganjaran pahalanya. Amin. Termasuk ngundang saya walaupun patungan. Ya, ini acara juga saya udah dikasih kamera, udah siap. Ya, live streaming juga ya. Dan teman-teman juga udah ngasih tahu, RW ngajakin bahwa acara kita besok bakal ditayangin di Indosiar, bakal dikirim ke sono besok malam Selasa jam 8.30, tepatnya pada saat listrik mati. Nggak apa-apa becek begini. Kalau kita katanya tadi yang datang penuh, sekarang karena hujan bubar, nggak apa-apa. Ngaji sedikit, maulid sedikit orangnya, tetap maulid karena surga isinya sedikit. Surga isinya sedikit. Kalau konser musik orang sampai buka baju, telanjang-telanjang, teriak-teriak, enggak, bubar belum kelar. Ya, tapi muludan kena hujan udah bubar. Kira-kira hebat mana? Yang hebat nih yang udah pergi balik lagi. Penasaran gitu. Karena bukti cintanya kepada Nabi besar kita Muhammad. Muliakan orang suci yang sudah disucikan oleh Allah. Muliakan orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah. Allah saja memuliakan Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan Rasulullah dengan yang lain.
Rasulullah tidak ada bandingannya. Sebelum lahir Rasulullah, nurnya sudah ada. Bahkan adanya dunia ini karena adanya Rasulullah sebagai nabi akhir zaman. La nabiyya ba'dah, enggak ada lagi nabi sesudah nabi besar kita Muhammad. Bentar nih serius, kita ngaji dulu. Ntar makin ujung habis ambak-ambakan. Ya. Rasulullah pikirannya dipelihara oleh Allah. Rasulullah mulutnya tidak akan bicara selain wahyu dari Allah. Rasulullah dadanya dibersihkan oleh malaikat Jibril atas izin Allah. Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki, akhlaknya Rasulullah dipelihara oleh wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Jadi nggak ada bandingannya. Bapak kita aja dibanding-bandingin sama bapaknya dia, kita marah. Benar? Ya, makanya orang yang cinta sama Rasulullah, walaupun hujan datang, walaupun bubar tetap balik lagi, karena cintanya kepada Nabi besar kita Muhammad. Dan jangan membanding-bandingkan Rasulullah. Bapak saya dibandingin sama bapak dia, marah nggak kira-kira? Bapak dia hitam, bapak saya gelap, udah kelewat hitam, kira-kira kesel nggak? Kesel. Makanya bener ngaji, nggak bener juga tetap ngaji. Pinter ngaji, belum pinter juga tetap ngaji. Hebat maulid, belum hebat juga tetap mau. Nanti kita dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi kita maulid tahun ini, 10-20 tahun kemudian anak kita yang kita teng-teng besok jadi kiai besar. Bisa jadi emak hujan-hujan make upnya udah kehapus karena emang kegerimisan, ya kebangetan tebel gitu, tiba-tiba air ngerojok habis kalis, besok anaknya jadi anak yang paling cantik, soleh dan solehah. Ada rahasia Allah yang kita nggak tahu. Kenapa kita maulid? Karena emak bapak kita maulid. Kenapa kita ngaji? Karena emak bapak kita ngaji. Kenapa kita sekarang kumpul begini? Karena emak bapak kita, kakek nenek kita, almarhum almarhumah lebih senang lihat anak cucunya kumpul maulid begini. Amin. Mudah-mudahan orang-orang tua kita Allah ampuni dosa-dosanya, Allah baguskan kuburnya, Allah terima amal ibadahnya dengan syafaatnya Nabi besar kita Muhammad. Santai, santai. Kalau terlalu serius takutnya saya dianggap kiai beneran. Awas, hati-hati, hati-hati. Mau ngaji sama kiai, mau bener sama kiai. Kalau mau rame sama saya. Nah kalau mau bener sama saya bingung. Benernya saya di mana ya? Tapi kita kumpul di tempat yang benar, pengen jadi orang benar, nanti masuk surga dengan orang-orang yang benar. Amin. Sebab Allah suka kebenaran, manusia suka kebenaran, dan kebenaran adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik lagi santai. Nggak apa-apa di ini aja, di videoin aja terus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Depannya udah kan nih, entar sampingnya saya kasih nih. Nggak, takutnya Haji Akri kok depannya doang, nggak ada belakangnya. Siapa tahu dianggap belakangnya bolong sini ya kan. Udah, sampingnya udah. Sampingnya udah. Nah, entar saya angkat belakang angkatnya. Tadi saya udah memakai kain, tiba-tiba hujan gede. Saya buka lagi. Saya takut begitu hujan basah lepek gitu, Pok. Kelihatan gitu ya. Takutnya itu telur nggak ada burungnya. Gitu. Enggak, maksudnya saya mau makan telur. Ya. Jadi siapa yang paling benar? Haji Akri bukan berarti dia ceramah berarti udah benar. Saya lihat sekarang jarang syuting, mungkin dia udah benar kali, udah jadi tukang ceramah kali, jadi nggak pernah syuting. Belum, bukan begitu. Kenapa Haji Akri nggak syuting? Karena dia nggak diajak temannya.
Parto Eko udah nggak ngajak lagi. Suwe emang dia. Jadi disebut orang yang benar, disebut orang yang baik, disebut orang yang sukses, yang akhir hayatnya dia meninggal dunia husnul khatimah, baik meninggalnya. Min ahlil khair dia. Terus kemudian matinya masuk surga, itu orang yang paling benar di hadapan Allah, orang yang paling sukses di hadapan Allah. Hari ini siapa yang paling benar belum ketahuan. Kita masih audisi. Bisa jadi penceramah sama qori yang masuk surganya qori duluan. Bisa jadi penceramah sama MC yang masuk surganya MC duluan. Ya kan? Bisa jadi. Bisa jadi yang masuk surganya itu panitia duluan. Karena emang dia yang membayarin kiai. Masa kiai masuk surga nyelonong aja. Kata panitia, "Woi, gue yang bayar, woi, gue yang bayar." Akhirnya kiai malu mundur lagi. Ya udah lu aja dah. Semua rahasia Allah, kita nggak tahu siapa yang terbaik. Termasuk kita maulid malam ini, tahun ini Allah kasih hujan kita. Ujian, tapi yang namanya cinta nggak pernah berubah. Di mana-mana sempanak maulid, di mana-mana gaungnya maulid, cakep nggak itu? Ada sebagian di saat orang nggak suka dengan maulid, kita tetap semangat maulid. Di saat orang nggak suka dengan sunnah, kita yang menghidupi sunnah, cakep nggak itu? Pagi, sore, siang, malam panitia nyari duit dari pintu ke pintu, iya kan? Gue udah hafal dah, gue udah ngerti dah. Nggak bakalan dia mau buru-buru nombokin, nggak bakal dah. Ya itu bagus, yang disebut al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat, yang setiap rahmat itu membawa manfaat buat orang banyak. Kita nyari duit gedabak-gedubuk bikin tenda, cakep banget ini. Dari sini ke sono coba, berapa duit per meternya itu? Mana pada melembung. Coba colok, kalau nggak ngeces air. Ya, kita belum tahu siapa yang terbaik nanti. Badiru bila amali sholihah, kata Allah, bersegeralah kamu berbuat kebaikan. Penceramah sering bilang fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah itu baik, tidak akan diterima kecuali yang baik-baik. Innallaha thayyibun la yuqbalullaha illa thayyibun. Nggak bakal diterima kecuali yang baik-baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan menuju surganya Allah. Mak baik, bapak baik, anaknya baik, berarti rumah tangganya rumah tangga baik-baik. Ya, RT ngaji baik, RW ngaji baik, lurah datang ngaji baik, masyarakat ini semua datang ngaji baik. Berarti kampung kita ini kampung yang Abdul Wahab yang baik-baik. Ayatnya tadi dibaca sama qori. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Cakep. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tuh, kalau ngaji ada setannya. Kita lagi ngaji bawaannya udah ngap-ngapan. Coba kalau ngikutin nyanyi. Ya, sampai satu lagu kelar kita. Tuh, makanya kebaikan itu pasti didampinginnya sama kejahatan. Orang mau ngaji ditawarin cimeng, udah nggak jadi. Nah, akhirnya orang-orang pulang ngaji, dia dianterin sama polisi. Pulang ke rumah, enggak. Sono dia ke polsek. Gara-gara ganja sebatang sepocongan itu bisa kena 3-5 tahun. Pocongan tuh. Makanya anak muda kalau mau belajar ngisep pocong tuh yang habis dimandiin. Yang dibungkus kain kapan tuh. Nah, nyot jempolnya tuh. Muah! Nggak bakal ditangkap sama polisi tuh. Itu maboknya 3 bulan nggak hilang-hilang, ngiler. Jadi jangan nyari penyakit. Ya. Kerjaan yang orang tua nggak demen, masyarakat nggak demen, agama ngelarang, pemerintah ngelarang, kita kerjain. Ukurannya belangsak.
Saya ceramah di LP, berapa LP, rata-rata yang paling banyak korban narkoba. Makanya adikku sayang, abangku sayang, maaf bukan ngajarin, bukan. Kita masih audisi, bukan berarti Haji Akri yang ceramah tuh Haji Akri udah bener, belum tentu. Siapa? Orang yang ngaku bener bisa jadi bukan orang Kadang-kadang sering kita ketipu, kelihatannya bener, datang ke rumah kita kasih minum, kita kasih kopi, kita kasih ongkos. Begitu kita tinggal pergi, motor hilang. Kelihatannya bener, ternyata bukan orang. Sering kita begitu. Makanya awas, jangan sampai ketipu juga sama Haji Akri. Ceramah, tiba-tiba nanyain parcel. Ya jangan pakai ditanyain, biar paham dong. Canda bang, bercanda. Bercanda bukan berarti saya ngomongin parcel saya minta, enggak. Masing-masing kan udah pada ngerti. Masa jadi penceramah dikasih air doang, kasih air lagi. Akhirnya tuh penceramah pulang ke rumah habis buang-buang air. Dia moncor tuh penceramah. Ini mah ngobrol. Ngaji ntar sama kiai, ngaji ntar sama ustadz, sama umi ngaji. Sama saya mah rame-rame aja dulu. Kalau saya yang ceramah kadang-kadang ada yang kebagian bener, ada yang emang kebagian PA doang, ada. Sebab mendingan bego dulu baru pinter daripada udah pinter jatuh bego. Di mana-mana orang kita sebelum, kenapa suruh sekolah supaya pinter? Karena berarti kenapa belum pinter berarti dulunya bego. Kenapa kita usaha? Karena kita miskin. Bisa jadi gara-gara miskin dia rajin usaha, kaya. Berarti miskinnya cakep, ngajak dia jadi orang. Yang repot itu udah kaya, karena kebanyakan urusan ketipu orang jatuh jadi miskin. Enak nggak kira-kira? Waspadalah. Yang udah punya duit hati-hati. Yang belum punya duit carilah. Mau hati-hati dari mana orang duit belum punya? Ya. Ada orang bilang Haji Akri sekarang lagunya kayak ustadz ceramah di mana-mana. Bukan lagunya. Bukan, hampir tiap hari maaf. Karena permintaan semakin banyak saya ceramah. Udah otomatis harga semakin tinggi. Iya iyalah. Nggak mungkin kita naikin harga kalau dagangan belum laku. Iya kan? Makanya ustadz ada yang bener-bener ustadz. Ada yang kelihatan dong kayak ustadz. Itu gua. Ya terang-terangan aja, ya terang-terangan aja. Tapi kita juga pengen makanya beruntung orang tua kita masih ada musola. Setiap habis maghrib, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illahu al hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwata illa billahil aliyil. Beruntung kita. Dah ini biar semangat, yuk kita muliakan orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah. Hormati orang-orang yang sudah dihormati orang lain. Insya Allah kita kebagian barokahnya. Yuk mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah. Bareng. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Yang keras, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Anta samsun anta nurun fauqa nuri. Anta
baika alaihi. Berkah. Udah segitu juga ngaji. Ya, jangan banyak-banyak. Udah ngantuk? Enggak, udah ngantuk belum ini? Emak masih kuat, emak? Wah, hebat. Apakah emak security? Sampai malam juga belum ngantuk? Apakah emak hangsip? Emang bang, di mana-mana kalau ngaji emak paling girang, paling rame dia, paling getol. Tuh di tempat saya, pengajian jam 8 dia mas setengah 6 udah megangin tiang. Saya tanya, mbak kok getol banget? Iya, daripada di rumah ditagih utang. Ternyata ngaji juga bisa separuh ngumpet. Aman. Makanya kalau ditagih utang, ngaji, ditagih utang, ngaji. Akhirnya dia malu jadi nggak nagih-nagih dia. Sebab nggak ada orang lagi nagih utang lagi mulu dan habis kita gebugin. Coba apa? Benar itu? Iya, makanya kira-kira pengen banyak utang, ngaji aja. Jadi sekalian kita ngaling di belakang tenda. Boleh. Ngaji boleh ngutang, boleh. Boleh asal bayar. Sebab kadang-kadang kita bilang nggak boleh, tetap aja utang-utang juga. Emang begitu udah. Negeri kita tuh terkenal negara yang banyak utang katanya. Saya juga belum kesana sih. Tidak di kampung, tidak di kota, rata-rata seluruh penduduk Indonesia punya utang. Coba cek dah. Benar apa enggak nih ya? Enggak usah ngaku, coba ntar pulang lihat di depan rumah ada motor, udah lunas apa belum? Terus masuk ke dapur, di ruang tengah ada TV, ada kulkas, udah lunas apa belum? Terus masuk ke dapur tuh bagian pojok ada rice cooker, ya. Ya. Ini yang tempat masak ya, ada kompor, udah lunas apa belum? Nggak usah dijawab, pagi-pagi dorong jendela, bunyinya paham, kredit. Engselnya kering. Artinya apa? Punya utang nggak punya utang tetap kita gampang ngutang terus. Jangan takut-takut, ngutang terus. Ustadz udah malam, Ustadz gila kali dia. Malam-malam sih ngajarin ngutang. Ya bagaimana kagak diajarin juga tetap berani Cuman kata orang tua kita, awas. Hidup jangan kebanyakan utang. Orang kalau punya utang nggak enak tidur. Apalagi mati. Karena mati tidur panjang. Coba empok lagi tidur ditagih utang kira-kira nyaman nggak tidur? Baru mermin mata tok. Emak teriak, bilangin gua nggak ada. Karena punya baru aja mau selonjoran. Assalamualaikum. Orang leasing nih. Bilangin, emak lu lagi kerikan. Nyaman nggak kira-kira itu lagi tidur? Apalagi mati tidur panjang. Mati itu tidur panjang, makanya empok, ibu kalau suami pagi tidur, kerjaannya siang tidur, malam tidur, jangan dimarahin ibu. Itu suami ibu lagi latihan mati. Diemin aja. Entah juga lama-lama dia mati beneran dia. Kalau punya suami dibangunin nggak bangun, jangan marah ibu. Jangan, biar sabar. Bangunin nggak bangun, udah siang dibangunin nggak bangun, biar sabar. Ambilin Yasin, baca di kupingnya. Insya Allah bangun. Kadang-kadang ibu juga reses, udah ketahuan suami lagi tidur, pakai ditanya lagi, Pak, jam berapa ini? Pak, jam berapa ini? Masa orang lagi tidur ditanya jam? Ya, mentang-mentang tidur siang pakai ditanya, Pak, jam berapa ini? Pak, jam berapa ini? Nah, bapaknya PA juga, lu lihat tuh di tembok tuh. Ya, saya mah kalau ceramah demenan sama emak-emak, ngapa tahu? Iya, kalau jamaahnya perempuan saya mah seneng, mak. Kok bener dah? Karena kalau ibu-ibu tuh ketawanya lepas. Gitu. Iya bener, tapi kalau bapak-bapak ketawanya kadang-kadang dicicil. Dari jauh doang. Iya, kalau ibu-ibu kan sampai lepas gitu, berasa banget, udah nyesek banget ngurusin rumah tangga. Ya emang emak paling capek loh. Bapak mah kerjaannya begitu doang. Emak yang paling capek. Pagi, sore, siang, malam. Ya kerja, dikerjain juga ya kan. Ya maksudnya tenaganya gitu. Bener.
Masa Allah, kalau emak capek, dia beranak aja capek nggak emak? Capek, ngedem sekenceng-kenceng. Sampai bayi belum keluar yang kuning nyusul. Kalau dua-duanya bayi namanya kembar siam. Kalau yang satu bayi yang satu kuning itu disebutnya kembar tokai. Iya. Kalau yang kuning asal digendong putus, digendong putus. Yang kuning tuh sampai palanya lancip banget. Kena hujan murag, prak aja. Itu kan kembaran gua tahu. Capek emak, makanya maaf ibu. Ibu yang menghamili anak-anak nih bu nih. Iya bu, berasa nggak capeknya? Masa Allah dari ngidaminnya, ya. Ngeliat rujak ngiler. Lagi ngiler, kejedot tiang, gimana? Bangatan nyelonong aja mikirin. Jemeleng jalan, jeding sampean. Ya, sampai capek ngeliat emak tuh kalau ngidam. Emang laki gampang kayak entong. Egeg pakai cerot jalan lagi, egeg pakai cerot jalan. Kayak entong berak. Makanya biar sayang sama emak, biar sayang sama emak. Anak yang berani ngelawan emaknya disebut anak durhaka. Jelas itu. Dari zaman maling kundang sampai maling motor. Dua raka dia. Biar sayang sama emak. Siapa orang yang sayang sama emaknya, ntar dia disayang sama anaknya. Kata Nabi begitu, siapa orang yang sering doain emak bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah ibu bapaknya, nanti dia bakal rajin dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak bakal berbakti kepadanya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Ayo sayang, jangan galak-galak sama emak. Sian emak. Seolah jangan ngeden kenceng, so kenceng-kencengnya. Buat siapa? Buat anak. Iya po. Waktu beranak sakit nggak? Maaf ini emak, waktu beranak sakit nggak? Sakit, tapi resep. Katanya sakit tiap tahun beranak mulu. Ya. Makasih. Ini masih penuh. Jangan bohong teh. Hah? Enggak, gue takut udah dibuka duluan ini. Jangan-jangan di belakang lu udah kenyotin. RT tahu banget gue dikasih ion. Mungkin yang anggap penceramanya kurang ion kali. Susu dong, susu. Kopi. Malam Ustadz dikasih minuman dingin. Udah perutnya udah ngerodok. Ntar lehernya serak, perutnya bunyi bak. Mendingin kok. Susu dong. Kalau susu itu kata orang tua saya, laki-laki nggak boleh berhenti nyusu. Nah, kalau bayi perempuan setahun 2 tahun disapi nggak nyusu lagi. Tapi kalau laki-laki dari 20 tahun, 50 tahun, 70 tahun nyusu terus. Karena susu cuma cocok buat laki-laki. Itu kata bapak saya, walaupun waktu itu emak saya sampai keteter sih dia. Bikinin susu. Emak ketawa, enggak bercanda mak, bercanda. Jangan bercanda, jangan pakai diminta, jangan. Nah, jangan teh. Bukan, jangan susu doang biar ada kuenya. Saya kalau dikasih air putih kan nggak ngerasa penceramah, saya ngerasa kayak dukun sembur. Kayak dijampe ku abah, cing cager, ku mane cing talakan, ku mane. Ngawi. Saya berani sama RT karena udah akrab, tadi udah ngobrol di situ. Udah foto-foto dia. Dia foto saya jepret berapa kali ya, Teh? Saya yakin nggak dicuci, paling buat DP doang. Emang zaman dulu kita foto Senin ngambilnya Kemis. Ya kan, sekarang mah jepret-jepret nggak ada yang dicetak. Jepret-jepret doang. Iya. Kadang-kadang kita jadi calon apa gitu dipasangin spanduk, gagah pakai di banner gitu di mana-mana jalan foto pejabat. Udah turun aja.
Masuk buat aling-alingan kamar mandi. Dia nggak tahu, kata dia mah hebat, gua nggak tahu kita lagi ngeden dia liatin. Ya, makanya orang ada kelemahannya, ada yang rendah, ada yang tinggi, bener. Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Tuh gedung tinggi banget, kita di bawah, ya. Tapi segede-gede gitu, tuh tinggi-tingginya itu kalau nggak dipakai ngaji, nggak ada apa-apanya. Mendingan gang begini dipakai ngaji, dipakai maulid, ada ibadahnya, ada pahalanya. Segede tinggi begitu tuh, yang punya siapa itu? Ya, aku yakin bukan punya kamu. Pangin kamu cuman kerja di situ. Nah kalau kamu punya itu berarti kamu nggak bakal begini. Dan aku yakin yang punya itu nggak mau begini, coba apa? Ya, coba. Tuh gede segitu tuh, satu panjang begitu tuh. Kalau urusan begini nggak pakai kita mondar-mandir minta sumbangan, telepon aja dia, ya kan? Kasih tuh, coran penuh muka kita. Kira dikasih duit, lemparin coran sama dia. Belum tentu itu yang begitu juga bakal masuk surga. Bisa jadi yang begini nih. Dan saya yakin ini bukan anak pejabat, bukan anak pengusaha, bukan anak orang kaya. Ini anak orang-orang tua kita yang soleh dan soleha. Tuh. Terima kasih. Biasa aja dong teh, nyolek sampai begitu banget. Baru punya susu, sok bener namanya. Nyolek gua sampai gitu. Susu. Hah? Jangan masa susu pakai Pokari. Gua kata kali gua doang yang PAT. Lah susu pakai Pokari bagaimana rasanya? Gua kata kali gua mau ngomong PA dia RT nggak enak ya. Biarin dah gua ada teh yang PAT. Udah begitu gua ngatain dia kesinggung, dia teriak anak buahnya, habis gua dikebulin. Sekarang kan orang sensitif banget. Perasaan gitu teh gampang marah. Ini kalau dipikirin gitu. Biasanya kan orang kalau udah ada kursi ada mejanya ya. Baru ada susunya. Ini tiba-tiba ada kursi, ada susu tapi di bawah. Ya kalau ya sebaskom gue cuci kaki. Namanya mandi susu. Iya. Masing-masing daerah karakternya beda-beda. Ada orang yang namanya ngasih minum komplit ada kuenya gitu. Ada orang yang minum doang nggak ada kuenya. Ada yang begitu. Ada orang ngasih minum di atas meja. Ada orang yang ngasih minum nggak pakai meja. Ini RT kerjaannya. Nah kalau urusan ngaji nggak ada marahnya. Kenapa? Lillah, karena Allah. Wafillah, di jalan Allah. Nanti ketemunya dapatnya kita mardotillah yang diridhoi Allah. Tuh. Nah, alhamdulillah. Iya. Enggak, jangan pakai teriak, malu teh, biasa aja. Nggak usah pakai kue. Buku cuma didatangin meja doang. Udah, jangan repot-repot, udah. Teh, lu mah orangnya baperan, teh, lu mah teh. Gua ngomong kue, lu kasih kue. Gua ngomong susu, lu kasih susu. Ntar aja gua mau pulang, lu gak kasih pulang. Makasih teh, makasih. Ini kalau anak nggak makan, mohon maaf, bukan berarti nggak sopan, nggak enak di depan orang, ya kan? Aja pada ngiler gua kayak enakan. Lu biarin. Kardus aja pengap, kardus. Kalau dikardusin kan banyak temennya dia. Masa segini doang. Gua bawa ke kardusnya bunyi dong. Penuhin teh, ada pisang, ada apa. Bukannya minta, bukan. Kadang-kadang bini saya juga begitu. Katanya ngaji, masa pulang malam nggak bawa parcel gitu. Bukan saya, bukan. Ini lagi nyambungin omongan bini. Takutnya jadi fitnah, dianggapnya kita ngaji, kagak ngaji. Ngaji pulang jam 3. Bukan ngaji kali dia. Masa ngaji nggak bawa parcel? Pasti dia nggak semenggah begitu. Ya selamatin gua teh ya, bungkus lah. Jadi kalau orang yang lillah itu enak. Nih lillah nih, kita maulid lillah nih. Buktinya apa? Duduk menghadap ke saya, nggak ada yang bayar, nggak ada yang nyuruh. Semua pada ngeliatin saya. Lillah berarti itu plong. Ya bener. Ada nggak yang nyuruh? Ntar kalau udah jakri, pelototin mukanya, ada nggak? Lillah tuh.
Tuh. Gue tahu tuh yang membantu 10.000 tuh dia. Iya, yang namanya lillah itu kumpul bareng. Makanya kata orang Arab, al-jama'atu rahmatun. Kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya, Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an